Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Rijal pada hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita belajar mengenai apa itu bagian-bagian sel dan kita melihat apa saja perbedaan-perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu memasuki bagian fungsi-fungsi dari bagian sel. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Silakan kalian siapkan buku catatannya. Jangan lupa kalian catat apa yang kita bahas pada materi pada pagi hari ini. Oke, kita mulai fungsi bagian sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan bagian sel yang berfungsi untuk mengatur keluar masuknya materi ke dalam sel dan juga sebagai tempat berkomunikasinya sel. Berikutnya ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel di mana tempat mengapungnya organel-organel sel. Kemudian ada yang namanya inti sel. Inti sel ini merupakan pusat aktivitas sel. Dia memiliki materi genetik berupa DNA dan protein dan sebagai tempat reproduksi sel. Ini adalah bagian dari bagian inti sel. Ada nukleus, ada kromatin dan seterusnya. Kemudian fungsi bagian sel yang lainnya, organel sel itu nanti terdiri dari ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, dan badan mikro. Sementara fungsi dari ribosom adalah tempat untuk sintesis protein sel. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah sintesis protein dan lemak penghubung inti sel dengan sitoplasma. Kemudian fungsi dari badan Golgi adalah tempat sekresi karbohidrat dan lemak serta membawa protein di sel. Mitokondria berfungsi untuk respirasi sel dan metabolisme sel. Pusat energi sel didapatkan dari mitokondria. Kemudian lisosom itu untuk menghasilkan enzim pencernaan, mencerna materi tak terpakai di sel dan materi asing berbahaya, berperan dalam peremajaan sel. Kemudian badan mikro, enzim pencernaan yang menetralkan racun, enzim yang mengubah lemak menjadi gula. Ada sel yang hanya ada di tumbuhan, yaitu kloroplas, vakuola sentriol, dan dinding sel. Sementara yang hanya ada di sel hewan adalah bagian-bagian yang hanya ada di sel hewan adalah sentrosom, yaitu berfungsi untuk mengatur arah pada saat pembelahan sel, lisosom, yaitu yang menghasilkan enzim pencernaan untuk pencernaan materi berbahaya dan organel tua, flagel atau silia, flagel adalah alat gerak pada sel, bentuknya seperti cambuk seperti ini. Lalu silia, alat gerak pada sel yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan debu serta menyerap sari-sari makanan. Nah, bentuk-bentuk sel pada sel hewan itu ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk pipih, ada yang berbentuk bikonkav, kubus, silinder, gelondong, dan bersilia. Sementara pada sel tumbuhan bentuknya ada yang berbentuk persegi panjang, batang, dan tidak beraturan. Nah, kita lihat bentuk-bentuk sel hewan. Ini adalah bentuk cakram atau bikonkav. Bikonkav ini terdapat pada red blood cell atau sel darah merah. Bentuknya berbentuk seperti cakram. Yang kedua ada yang namanya berbentuk gelondong, muscle cell. Ini adalah sel yang terdapat pada jaringan otot. Kemudian ada yang berbentuk pipih berserabut. Nah, ini adalah gambar dari saraf. Jadi sel yang berbentuknya pipih berserabut ini adalah merupakan sel saraf. Ada yang berbentuk
pipih atau ceper seperti ini, lalu berbentuk kubus dan berbentuk silinder. Sementara itu pada sel tumbuhan bentuknya ada yang berbentuk seperti tiang atau batang. Nah, ini terdapat pada bagian batang tumbuhan. Ada juga yang berbentuknya tidak beraturan, ada yang berbentuk pipa. Nah, yang berbentuk pipa ini terdapat pada bagian xilem dan floem yang kemarin fungsinya sebagai tempat membawa zat makanan dan air untuk proses fotosintesis. Yang ini berbentuk pipa juga nih. Dia terdapat pada pori-pori yang ada di mulut daun bagian bawah. Setelah mempelajari sel, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu jaringan. Nah, apa itu jaringan? Jaringan merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nanti pada bagian jaringan itu dibagi menjadi dua lagi, ada jaringan hewan, ada jaringan tumbuhan. Jaringan hewan itu terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, jaringan ikat, jaringan darah, jaringan syaraf, dan jaringan lemak. Sementara itu, pada jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan pembuluh xilem, dan jaringan pembuluh floem. Untuk lebih lengkapnya mengenai materi jaringan akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa kamu catat tadi fungsi-fungsi pada sel hewan dan sel tumbuhan, karena setelah ini kalian akan mengerjakan soal latihan. Bapak tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.